wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan segala nikmat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Pripun kabari Bapak Ibu, sehat sedaya? Amin. Semoga kesehatan yang Allah berikan kepada kita menjadi kesehatan yang diberkahi dan manfaat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas, menguatkan apa yang sudah pernah kita bahas pada beberapa waktu yang terdahulu, yaitu tentang ruqyah syar'iyah ya. Tadi sudah saya share ke Ustadz Seiko agar di-share ke grup WA jamaah. Monggo jika Bapak Ibu yang bawa HP bisa dibuka di grup apa dah? Grup jamaah Al-Falah ya. Ya. Dokter HP buatan Pak? Buatan dibawa. Ya. Nanti bisa dibawa, bisa dibuka di rumah. Ya. Kalau pakai proyektor kan kadang yang belakang kurang melihat, tapi sudah saya share di grup ya, biar nanti bisa dibuka kembali di rumah. Jadi yang akan kita bahas adalah level training ruqyah syar'iyah. Sudah ada yang buka? Sudah? Yang mungkin bawa HP bisa barengan dengan sebelahnya nih Pak. Ya. Ya, apa silikan di gedekakan gitu. Begitu nih. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya tuliskan di situ ini saya sendiri yang menyusun ya, karena saya lihat kitab-kitab yang membahas tentang ruqyah itu belum membuat tahapan seperti ini ya. Jadi saya susun sendiri berdasarkan dari berbagai rujukan dari kitab-kitab ruqyah maupun dari pengalaman pribadi dan pengalaman bagaimana membimbing tim ruqyah yang ada di MAIS. Jadi yang saya tuliskan ini adalah ringkasan bagaimana seseorang itu bisa meruqyah orang lain, tahapannya, levelnya seperti apa. Ada gambaran gitu. Jadi ada 5 tahapan. Ada berapa? 5 tahapan. Jadi nanti sebetulnya ini kan saya terapkan untuk tim ruqyah yang ada di ma'had. Ya, saya buat semacam level-level ini, pentahapan ini agar apa? Agar mereka itu ketika sudah terjun ke masyarakat untuk ruqyah itu sudah ada standarisasi dari kita seperti itu, sesuai dengan rujukan-rujukan dari kitab-kitab ruqyah seperti itu. Jadi ada 5 level, ada 5 tahapan, yang mana kalau seseorang itu dari nol, ya dari orang awam sama sekali, ya, itu
bisa diawali dari level pertama dan sampai level kelima. Ya, sebetulnya level kelima ini seseorang sudah bisa menjadi peruqyah yang ya, dia bisa terjun di masyarakat itu. Nah, saya sampaikan di sini karena harapannya ya panjenengan semua ya minimal bisa meruqyah siapa Pak? Diri sendiri dan keluarga, minimal keluarga plus karib kerabat saudara. Ya, jadi misalnya begini, kan sering setelah kajian ya ada yang ngajak ngobrol, Ustadz saya punya saudara begini-begini, Ustadz saya punya keponakan begini-begini, Ustadz saya punya teman begini-begini. Nah, harapannya ya itu coba panjenengan lakukan ruqyah, coba jenengan sendiri dulu, begitu ya, karena kan kita sudah pernah pelajari ruqyah di sini ya Pak. Kecuali kalau jamaah yang memang baru mengikuti, yang ketika materi tentang ruqyah itu belum datang, belum bergabung ya. Nah, itu mungkin ketinggalan. Atau mungkin misalnya ya, jika ternyata jamaah yang baru-baru bergabung ini cukup banyak dan menghendaki untuk kita ulang pelajaran itu, monggo ya, saya manut ya. Dan saya juga dulu kan kita bahas dengan PowerPoint ya. PowerPoint juga sudah di-share belum Ustadz Saiko yang PowerPoint itu? Belum ya? Nanti masih ada atau masih nyimpen nggak? Nah, nanti saya share lagi, saya share ke Ustadz Saiko biar nanti di-share ke jamaah. Dan saya juga lagi nulis yang versi PDF-nya biar nanti bisa ada PowerPoint, ada PDF. Dan saya juga lagi nulis buku ya, buku tentang panduan tentang gangguan jin dan ruqyah syar'iyah ya. Sedang lagi tahap revisi ya. Sudah ada 150 halaman lebih ya, tapi belum selesai direvisi ya. Semoga, mohon doa Bapak Ibu sekalian, semoga segera selesai, amin. Biar nanti bisa menjadi panduan untuk ya kaum muslimin yang ingin mempelajari tentang ruqyah syar'iyah. Termasuk nanti yang saya share sekarang ini, yang kita bahas sekarang ini, itu juga ada di buku tersebut. Karena bagaimana sih seseorang dari nol itu biar bisa meruqyah itu seperti apa tahapannya? Kadang kan bingung ya, seperti apa biar bisa meruqyah ya. Nah, sebelum masuk ke sini, maka memang ada beberapa ilmu-ilmu yang harus dipelajari oleh seseorang untuk bisa sampai kepada tahap ruqyah. Itu pertama ilmu akidah secara umum ya, kedua ilmu tentang ruqyah syar'iyah secara khusus, dan yang ketiga ilmu tentang ya dunia perdukunan, dunia klinik, tentang alam jin dan berbagai seluk-beluknya. Ini secara umum tiga modal ilmu ya bagi seseorang yang ingin belajar ruqyah syar'iyah. Nah, itu tahapannya seperti apa? Nah, di sini saya tulis tahapannya. Saya buat kayak semacam silabus, tapi silabusan begitu ya. Bukan silabus kayak yang di guru di sekolah, itu kan detail ya. Maksudnya ini saya buat sederhana biar bisa difahami oleh kita bersama. Monggo yang sudah buka grupnya, sudah buka filenya, bisa dibuka
Sudah ada nih Pak? Sudah ada sebagian sudah buka? Ya. Nanti yang HP-nya tidak dibawa nanti bisa dibuka di rumah. Ya. Saya jelaskan dulu di sini. Jadi ada berapa level tadi Pak? 5 ya. Level pertama ini level yang paling dasar. Ya, level yang paling dasar. Kompetensi atau apa sih keahlian yang bisa dilakukan di level pertama ya. Jadi seseorang yang ingin sampai ya belajar untuk meruqyah orang lain itu seperti apa tahap awalnya. Yang pertama adalah mempelajari tauhid dan beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah mempelajari tauhid dan beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Deskripsi atau penjelasan, penjabaran dari level pertama ini ada 2 poin. Poin A, peruqyah mempelajari dan memahami tauhid dengan baik, mengetahui syirik dengan segala bentuknya dan beragam penyimpangan akidah lainnya. Nah ini poin pertama. Ini poin pertama. Nah, insya Allah panjenengan semua yang hadir di sini kan sudah ngaji tauhid entah di sini atau di tempat lain. Betul nggih Pak? Betul nggih? Nah, termasuk ibu-ibu. Berarti di level pertama panjenengan sudah masuk. Ya, level pertama sudah masuk. Ya. Nah, tinggal level pertama poin A ini tadi mempelajari tauhid. Dan mempelajari tauhid itu harus kontinu, harus istiqomah. Diulang-ulang terus. Agar apa? Semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Karena iman itu naik dan turun. Semakin kita ulangi, semakin menguatkan iman kita. Ketika iman kita turun, kuatkan lagi dengan belajar tauhid. Jadi belajar tauhid sampai kapan Bang? Sampai kita meninggal dunia. Jangan sampai mengatakan ya, aku wis tahu sinau tauhid, wis tahu maca bukune atau wis tahu ngaji, kemudian tidak ngaji lagi. Jadi tauhid itu ilmu praktek, bukan hanya sekedar wawasan atau hafalan. Sudah pernah baca bukunya terus dianggap selesai? Tidak. Apalagi bermajelis ilmu, majelis yang mengajarkan tentang tauhid, diulang-ulang terus. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Dan itu puluhan tahun Pak. Para sahabat saja belajar tauhid langsung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam puluhan tahun. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat pun terus menanamkan tentang landasan-landasan tauhid. Karena ini yang nomor satu. Jadi tauhid itu harus dikuatkan. Dan ini modal paling dasar seseorang untuk belajar ruqyah. Modal paling dasar. Makanya kadang misalnya ya, saya diminta di sebuah tempat untuk bahas ruqyah, ya, kok nggak langsung praktek? Kepengennya langsung praktek, ya. Nanti dulu, sabar dulu. Harus belajar pondasinya terlebih dahulu. Jelas ya Pak? Pondasinya apa? Tauhid. Ya. Kalau prakteknya mah gampang. Ya, praktek ruqyahnya itu gampang, tetapi landasannya itu yang harus kuat. Jelas sih Bapak Ibu? Ya. Nah, kemudian poin B-nya, 1B, deskripsinya, peruqyah mengamalkan ibadah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peruqyah mengamalkan ibadah. Jadi tauhidnya diluruskan, ibadahnya dibenarkan. Ya, tauhidnya lurus, yaitu meninggalkan segala bentuk kesyirikan, mengetahuinya, dijauhi semuanya,
Kalau yang masih punya jimat segera tobat, segera dihancurkan. Itu level pertamanya itu. Kemudian ibadahnya dibenarkan sesuai dengan tuntunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada ibadah-ibadah yang belum sesuai dengan tuntunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia masih di level pertama, harus meluruskan dulu. Ya, seperti apa ibadah-ibadah yang harus sesuai dengan tuntunan Nabi? Seperti doa dan zikir, terutama zikir pagi dan petang. Doanya, zikirnya sesuai dengan tuntunan Nabi. Kita kan sering banget singgung doa-doa, zikir-zikir yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, itu bukannya ngusir jin, malah ngundang jin. Jadi level pertama lurusin dulu semuanya, ya. Membaca Al-Quran, kemudian sholat berjamaah, ya, serta amalan sunnah sehari-hari, di mana itu semua luruskan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua level pertama ini ada dua ilmu mendasar yang perlu dipelajari. Pertama tauhid, kedua mempelajari tentang sunnah-sunnah Nabi atau tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibetulkan dulu, diluruskan dulu, luruskan tauhid, benarkan amalan. Kalau masih ada cara zikirnya, cara sholatnya, cara puasanya, cara ibadah apapun yang belum sesuai, sesuaikan dulu. Jadi kalau ada peruqyah, ibadahnya belum sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka nanti ruqyahnya tidak bakal maksimal. Atau masih ada akidah yang keliru, ya, bisa jadi tampilannya betul, maksudnya ketika meruqyah seolah-olah seperti tuntunan Nabi, seperti ruqyah syariah, tapi bisa jadi dia tertipu, ada akidah yang keliru, justru dia terjerumus, ya, di dalam jebakan-jebakan bangsa jin, karena dia ada akidah yang masih keliru, ya. Dan akidah itu kan banyak sekali, jadi nanti penjabarannya lebih detail di dalam pembahasan tauhid. Terkait contoh yang sering saya singgung, akidah tentang di manakah Allah berada, itu jelas mendasar akidah salafus soleh seperti apa. Tentang tauhid asma wa sifat, bagaimana memahami sifat-sifat Allah, memahami nama-nama Allah, itu harus benar dulu. Kenapa? Karena dia akan meruqyah dengan menggunakan nama-nama Allah. Kalau pemahaman tentang nama-nama Allah masih keliru, masih membatasi nama-nama Allah dengan bilangan atau jumlah tertentu, belum maksimal. Ruqyahnya belum maksimal. Jelas ya Pak? Ya. Dan ini semua dua hal tadi, tauhid dan juga amalan sesuai dengan tuntunan Nabi, ya. Inilah yang berfungsi menjadi benteng pertahanan dari gangguan jin untuk pribadi maupun keluarga. Tujuannya, ini tujuan level pertamanya adalah peruqyah memahami akidah yang benar serta mengerjakan ibadah sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah benteng utama setiap muslim dan senjata paling ampuh bagi seorang peruqyah. Ini level pertama. Ada gambaran ya Bapak Ibu? Nah, kalau misalnya panjenengan sudah berada di level ini, sudah belajar tauhid, ikut kajian tauhid sekian lama, ya, secara global tauhid sudah memahami dengan baik, kemudian sudah ibadahnya berusaha sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti naik ke level kedua. Ya, apa level kedua? Yaitu mempelajari, menghafalkan dan memahami panduan ruqyah syar'iyah. Apa level kedua? Mempelajari,
menghafalkan dan memahami panduan ruqyah syar'iyah. Ini ada 2 poin juga, A dengan B, ya. Poin A deskripsinya adalah peruqyah mempelajari tentang ruqyah syar'iyah dan berbagai tekniknya. Nah, kita pernah jelaskan di sini. Kalau panjenengan masih ingat, ya sudah kita jelaskan ketika pakai proyektor nih Pak. Ya. Masih ingat apa wis ilang kabeh Pak? Hah? Nah, nanti saya kirim filenya kembali ke Ustadz Saiko biar di-share ke jamaah untuk murojaah. Ya. Nah, jadi level kedua setelah tadi level pertama memahami tauhid dan ibadah sudah sesuai tuntunan Nabi, maka dia belajar cara ruqyah yang benar beserta tekniknya, serta mempelajari ruqyah syirkiyah dengan berbagai bentuk penyimpangannya. Jadi yang dipelajari tidak hanya ruqyah yang syar'i, tapi ruqyah yang keliru seperti apa juga harus tahu. Contoh, ada ruqyah yang dengan bantuan jin, modelnya seperti apa. Ruqyah dengan bantuan khodam, bentuk-bentuknya seperti apa. Kita bahkan pernah bawakan kitabnya nih Pak, kita bacakan bagaimana kok surat Al-Jin kok bisa malah ngundang jin. Kudune itu buat ngusir jin. Nah, itu sampai sebegitunya saya jelaskan biar panjenengan tahu bahwa ada ya ruqyah-ruqyah yang keliru, ya. Termasuk ruqyah-ruqyah yang keliru adalah di antara bentuknya. Ini kalau dijelaskan panjang nih Pak. Ini kan menjelaskan secara global levelnya, pentahapannya. Termasuk ruqyah yang keliru adalah ya mempercayai ucapan jin. Ya, jine ditakoni, "Kowe kang ngendi? Kang Gunung Semeru apa kang Gunung Lawu? Aku kang Gunung Simping." Jadi jangan tertipu, enggak usah tanya kowe kang ngendi, sing ngirim sapa, kowe arep ngapa, ora penting. Ya, tidak penting itu. Yang penting kamu keluar, jangan menzalimi jasad ini. Termasuk juga yang keliru adalah mindah jin ke tubuh mediator. Entah itu mediator itu keluarganya atau muridnya, apalagi istrinya. Ada di YouTube peruqyah yang jutaan viewersnya, ya, tapi keliru. Yaitu jin itu dipindah ke tubuh wanita, entah itu istrinya atau siapa, saya kurang paham, ya. Terus ditakoni macam-macam, ditakoni tentang iluminasi, tentang dajjal, tentang ini, tentang itu, bahkan tentang KKN Desa Penari ditakoni. Ini peruqyah ini dari luar negeri, ya, pakai bahasa Inggris, tapi takon segala macam. Lah ini kan terjerumus ke dalam apa? Jebakan jin. Jin itu apa? Kadzub, banyak dusta. Jadi kalau Nabi menjelaskan sodakoka wa huwa kadzub, dia benar kepada sahabat Abu Hurairah dan yang lain-lain itu yang mengalami kejadian seperti itu. Ini kan ada beberapa sahabat yang mengalami hal yang sama, didatangi jin yang dalam bentuk makhluk, ada bentuk laki-laki, ada bentuk manusia setengah kakinya setengah hewan, ya, itu sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menjelaskan sodakoka wa huwa kadzub, dia benar kepada engkau ketika mengajari ayat kursi, tapi aslinya dia kadzub. Jadi ada kadzab, ada kadzub. Ini kalau dalam bahasa Arab Pak, terjemahannya ke bahasa Indonesia apa Pak? Pendusta. Tapi aslinya sebetulnya beda. Ya, seperti ini kan wazannya fa'al dengan fa'ul, seperti ghaffar dengan ghafur,
Allah Al-Ghaffar dengan Allah Al-Ghafur. Artinya apa, Pak? Maha Pengampun. Diterjemahkan Indonesia persis sama, padahal artinya beda. Kalau Al-Ghaffar itu Allah Ta'ala yang Maha mengampuni dengan ampunan yang banyak. Berkali-kali hamba berbuat dosa, diampuni. Dosa lagi, diampuni lagi. Dosa lagi, diampuni lagi. Terus begitu. Itu makna Al-Ghaffar. Adapun Al-Ghafur itu Allah Ta'ala yang Maha mengampuni dosa-dosa yang besar. Nah, kadzab dengan kadzub juga artinya beda. Kalau kadzab itu banyak berdusta, dustanya banyak diulang-ulang, tapi dusta itu kadang bisa kecil. Tapi kalau kadzub, dia banyak berdusta dengan dusta yang besar. Dengan dusta apa, Pak? Yang besar. Nah, maka Nabi SAW, beliau itu Masya Allah, beliau sangat fasih dalam bahasa Arab, dan beliau memilih diksi, pilihan kata yang paling tepat ketika mendefinisikan atau mendeskripsikan jin, ya, itu bukan dengan kata kadzab, tetapi kadzub, yang artinya apa tadi? Dusta, bahkan dengan kedustaan yang besar. Itu apa contoh dusta yang besar? Ya, dusta yang menjadikan seseorang itu akhirnya menjadi bermusuhan. Ya, contohnya, kowe kang endi? Aku sing ngirim si A. Nah, kan dusta. Belum tentu dia ngirim. Untuk apa? Menjadikan apa, Pak? Menjadikan permusuhan. Ya, tidak segan-segan mereka berdusta dengan dusta yang besar. Ngaku kowe sapa? Aku Kang Laut Kidul misalnya. Kang Laut Kidul apa Kang Laut Lor ya ora penting. Sing penting kowe metu, begitu. Jelas ya, Pak? Jadi peruqyah mempelajari tentang ruqyah syariah dengan berbagai tekniknya, ya, dan mempelajari ruqyah syirkiyah dengan berbagai penyimpangannya agar bisa menghindari penyimpangan tersebut. Terus kemudian, ya, ini poin A, mempelajarinya. Poin B, peruqyah menghafalkan ayat-ayat ruqyah syar'iyah, memahami dan mendalami maknanya, termasuk tafsiran para ulama terkait ayat-ayat tersebut. Nah, jadi ini masih di level kedua, Pak, yaitu menghafalkan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah kan banyak sekali. Gimana? Di buku yang saya tulis ada sekitar kalau tidak salah 45. Banyak, Pak. Yang satu poin itu kadang satu surat. Jadi surat Al-Jin secara keseluruhan itu satu poin. Surat Al-Buruj secara keseluruhan itu satu poin. Itu ada 45 poin. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, yang pada intinya seluruh ayat-ayat Al-Quran itu bisa menjadi ruqyah. Cuma nanti ada ayat-ayat khusus yang memang, ya, itu menjadi lebih efektif jika digunakan untuk meruqyah. Dan itu nanti berbeda-beda, Pak. Ada spesifikasinya tersendiri. Misalnya kalau gangguan jin itu mengarah kepada jin nasab, nanti yang dibaca ayat-ayat apa. Kalau itu gangguan sihir, nanti yang dibaca ayat-ayat yang lain lagi. Kalau itu jin kiriman, nanti yang dibaca apa lagi. Jadi masing-masing itu, setiap ayat-ayat Al-Quran tadi, setiap bacaan-bacaan ruqyah punya spesifikasi sendiri-sendiri. Nah, dari situ nanti peruqyah bisa mendiagnosa, oh ini kira-kira pasien terkena gangguan jenis yang seperti apa. Nah, di sini level B berarti nopo? Menghafalkan ayat-ayat tadi. Apakah harus hafal semua? Ya, tidak harus. Kalau pengen mendalami, maka dihafalkan ayat-ayat tadi semuanya. Tapi kalau sekedar untuk membantingi diri dan saudara, maka ayat-ayat inti
Dan kita sering sampaikan ayat-ayat standar itu berapa Pak? 5, apa saja? Paling pertama Al-Fatihah, terus ayat kursi, terus Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, An-Nas. Nah, apakah cukup? Cukup Pak, cukup. Yang penting ini memahami dan mendalami maknanya. Ya, mendalami makna surat Al-Fatihah, mendalami ayat kursi, termasuk tafsiran para ulama terkait ayat-ayat tersebut. Ini yang menjadikan bacaan ruqyah itu memiliki kekuatan. Dari kekuatan apa? Kekuatan tadabbur, kekuatan keyakinan. Karena yakin itu tidak akan muncul, tidak akan timbul kecuali jika memahami, dan memahami tidak akan bisa kecuali jika mempelajari. Jadi betul-betul dipelajari, diresapi sampai muncul keyakinan. Nah, ketika baca, keyakinan itulah yang dikuatkan karena dia faham artinya. Nah, itu yang menjadi kekuatan ruqyah Pak. Ya. Nah, nanti bertahap, misalnya kan kalau yang saya terapkan di tim ruqyah itu nanti kami buat kayak semacam list. Nanti kan prakteknya saya membimbing tim ruqyah. Nah, tim ruqyah ini kan ada koordinatornya dari alumni pengabdian, ustadz pengabdian. Nah, itu yang saya ngontrol ustadz pengabdian ini. Nah, ustadz pengabdian ini yang membimbing tim ruqyah yang dari mahasiswa, di mana ustadz pengabdian ini sudah di level 5. Ya, ini kan ada berapa level tadi? 5 level. Ustadz pengabdian itu sudah di level 5. Jadi saya selalu ajak dia diskusi biar dia sampai ke tahap level 5. Nanti ya, yang ustadz pengabdian yang di level 5 ini dia yang membimbing adik-adik kelasnya agar naik dari level 2 ke level 3 dan level 4, seperti itu ya. Ada gambaran nih Pak. Tujuan dari level kedua ini adalah peruqyah memahami teknik dan bacaan ruqyah syariah yang benar dan menjauhi ruqyah yang keliru. Jadi sudah faham teorinya dulu, mana yang benar, mana yang keliru ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh ya. Sudah faham teorinya, karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus sudah ada sebelum praktek ya, sebelum beramal. Itu level kedua. Nah, level ketiga, jadi sebetulnya panjenengan yang di sini itu sudah level mana Pak? Jadi sudah level 2 Pak. Kan sudah pernah kita pelajari nggih mboten? Nanti misalnya ada yang baru-baru bergabung, misalnya nanti kepengin diulang lagi, ya monggo, nanti tinggal dirembuk dengan takmir nanti bagaimana ya. Saya siap, biar apa? Biar semakin banyak yang bisa meruqyah itu semakin menjadi solusi bagi masyarakat. Jelas Pak? Begitu. Nah, level ketiga. Nah, level ketiga ini level ketiga ini sebetulnya yang kita gembleng terus, yaitu nopo? Mempelajari seluk-beluk alam jin. Ada 2 deskripsi. Yang A, peruqyah mempelajari seluk-beluk tentang alam jin sesuai dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Nah, ini kan sudah kita pelajari di sini semua. Gimana Pak? Sing penting panjenengan ajak lalen iki lho Pak. Tembe wingi siki kelalen ya, begitu. Tapi alhamdulillah sekarang ada rekamannya, jadi misalnya kelalen bisa nopo dibuka lagi rekamannya. Dan jangan lupa Pak, dicatat iki lho Pak. Sing nyatet wong pira tok malah corona nak. Ya. Jadi pentingnya begitu. Setiap ngaji kan pasti selalu kita dengan dalil, nggih mboten? Quran hadis itu dicatat. Kenapa? Karena itu landasannya, begitu.
Ya. Nah, jadi ini yang selama ini kita pelajari. Peruqyah mempelajari tentang seluk-beluk alam jin dan apa namanya berbagai pernak-pernik alam jin sesuai dengan landasan yang benar. Nah, ini yang panjenengan pelajari. Jadi panjenengan itu sebetulnya tinggal mengasah saja, mengasah tadi kemampuan untuk ruqyah tadi dengan cara ayat-ayat ruqyah dipelajari maknanya, dan itu kan juga dilakukan di sini. Kita sudah bahas zikir-zikir pagi dan sore, ayat kursi kita ulang biar apa? Memahami biar level 2 itu apa namanya? Bisa dan naik ke level 3. Nah, level ketiga yang B ini yang juga kita pelajari di sini, yaitu peruqyah mempelajari tentang dunia klinik, perdukunan dan berbagai bentuk penyimpangannya pada realita kehidupan masyarakat. Ini sudah kita banyak sekali yang sudah kita pelajari, ya, sampai kita bawa rujukan kitab kuningnya ya Pak, ya, sing aneh-aneh sudah kita pelajari. Biar apa? Biar memahami sampai di situ. Biar tidak nopo, biar tidak keliru. Oh, ini contohnya loh, contoh kesyirikan yang real, ya, realita di masyarakat seperti apa. Apa tujuannya? Peruqyah memiliki landasan yang benar tentang alam gaib agar tidak mudah tertipu oleh bangsa jin. Nah, ini. Nah, setelah level 1 tentang tauhid dan mengamalkan sunnah, level 2 mempelajari tentang ruqyah yang benar dan ruqyah yang keliru, serta menghafalkan dan mendalami makna dari bacaan ruqyah. Level ketiga mempelajari tentang seluk-beluk alam jin dan dunia klinik. Maka level keempat, nah level keempat baru praktek ruqyah syar'iyah. Apa Pak level keempat? Praktek ruqyah syar'iyah. Itu mempraktekkan langsung. Praktek ke siapa? Ke diri sendiri. Terus kemudian mempraktekkan kepada keluarga. Bisa nggak praktek ke istri, ke anak Pak? Sakit mboten? Praktekkan. Meruqyah anak sebelum tidur, meruqyah anak ketika pagi dan sore, itu praktek. Gimana? Nah, ketika panjenengan, kita pernah pelajari tentang indikasi gangguan jin. Ketika ada yang panjenengan dapati kok ada begitu, coba jenengan yang coba praktek ruqyah, jenengan yang cek ada reaksi apa enggak, seperti itu. Nah, deskripsi dari level keempat ini adalah poin A, peruqyah melakukan praktek ruqyah syariah dengan baik dan benar, entah itu ruqyah mandiri maupun meruqyah orang lain atau meruqyah pasien. Yaitu tujuan apa deskripsinya poin A. Yang B, peruqyah berusaha menjaga keikhlasan niat, ya, dan kebersihan hati dalam menjalankan praktek ruqyah syariah. Jadi ujiannya peruqyah itu di sini Pak, selalu niatkan ikhlas karena Allah. Ini yang berat sekali. Dan menjaga kebersihan hati, karena ketika seseorang itu diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, karena ini kan kelebihan, karena memang sudah kita pernah bahas beberapa riwayat hadisnya, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Jadi barang siapa yang mampu untuk memberikan manfaat, yang dimaksud di sini adalah manfaat ruqyah syariah, maka berikanlah manfaat bagi orang lain. Kita pernah jelaskan bahwa ini adalah istita'ah, kemampuan. Tidak semua orang mampu dan mau. Ada orang bisa ruqyah tapi nggak mau meruqyah. Gimana Pak? Banyak nggak Pak? Oke. Kalau ditanya ustad rata-rata nang Cilacap sing ngajari tauhid pada bisa meruqyah kabeh ora Pak? Bisa, tapi sing mau terjun, mau terjun sampai tengah malam, ya, semuanya apa jarang? Jarang. Nah, jadi dari situ kita berusaha untuk panggilan hati itu kita tumbuhkan, ya, panggilan hati kita tumbuhkan. Ketika ada orang yang
minta bantuan ruqyah, oh iya perlu dibantu, ayo tumbuhkan rasa itu, ya tumbuhkan rasa itu. Saya juga selalu mengajak asatidzah yang ada di Mahat, ayolah bareng-bareng, jangan saya sendiri. Ya, PR kita banyak di masyarakat, orang-orang yang butuh bantuan ruqyah itu banyak. Ya, maka saya terus kader tim ruqyah, ya setiap angkatan di kader, dan saya mengajak ke lembaga-lembaga di Cilacap ini, ya lembaga-lembaga yang mengajarkan tauhid, saya ajak semua, ayo buat tim ruqyah. Saya lebih baik sharing dengan tim ruqyah lembaga tersebut daripada saya ketarak-tarak. Apa ketarak-tarak? Kedagar-dagar digeret-geret kuning ruqyah. Gimana? Misal ini, ya lembaga Yayasan A sudah ada SD, TK, SD, SMP, SMA. Kan di Cilacap sudah ada banyak lembaga tauhid yang mengajarkan tauhid. Ada wali santri, ya, atau wali murid anaknya sekolah di lembaga tersebut. Sebetulnya kalau bicara fair, siapa yang paling wajib untuk meruqyah wali santri atau wali murid tersebut jika itu anaknya sekolah di lembaga itu? Siapa, Mbak? Ustadz sineng kono, Mbok. Nggih mboten? Iya. Nah, makanya saya ajak lembaga-lembaga itu, ayo buat tim ruqyah. Buat tim ruqyah. Saya mendingan sharing begitu. Saya ngajarin begini daripada saya digeret-geret untuk ruqyah. Antum yang ruqyah, antum bikin tim ruqyah, saya diskusi begini, saya lebih senang begini daripada digeret-geret untuk ruqyah begitu. Maksudnya semakin banyak nanti yang bisa meruqyah, semakin menjadi solusi. Paham maksudnya Pak? Nah, masih bisa lanjut sedikit lagi, ya. Kemudian tadi yang menjaga hati, karena terkadang ujinya peruqyah itu apa? Tadi syaitan itu membisiki, ya seolah-olah oh kamu punya kelebihan, kamu hebat, kamu begini-begini. Nah, ini yang harus dilawan, ya tidak boleh merasa punya kelebihan, tidak boleh merasa hebat, tidak boleh merasa sombong. Dan jin itu begitu, Pak, itu jin begitu. Ketika ruqyahnya sudah mulai reaksi, jin itu kadang memuji-muji peruqyah, kadang memuji, kadang menjelekkan, ya, kadang ngomong yang aneh-aneh. Nah, di situ ujiannya. Kadang muji biar apa? Biar peruqyah itu merasa sombong, merasa riya, merasa kiber. Ketika sifat itu muncul, justru reaksi efek dari ruqyah itu akan turun. Jelas ya, Pak? Yang C, peruqyah selalu belajar menimba ilmu dan pengalaman dalam hal ruqyah syariah. Jadi di level 4 ini, orang yang sudah pernah meruqyah mandiri atau sudah pernah meruqyah orang lain, ini berarti sudah di level 4. Diasah terus pengalamannya, terus belajar, nah terus sharing. Saya lebih senang di sini nih, sharing dengan tim ruqyah di tempat-tempat tersebut, ya. Karena dengan sharing itu kan justru tambah pengalaman, tambah ilmu. Kalau ada kasus begini bagaimana penanganannya, kalau begini bagaimana solusinya. Nah di situ Pak akan semakin kita pun akan semakin tertuntut untuk belajar. Karena yang namanya seluk-beluk dalam dunia ruqyah pun macam-macam, Pak, macam-macam. Ya, itu yang semakin mengasah wawasan dan pengalaman dan menggali ilmu terus begitu, ya. Nah, tujuannya dari level keempat ini adalah peruqyah mampu melakukan ruqyah syariah dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, sekarang nomor 5, level kelima, ini level yang terakhir. Ini yang paling sulit, ya, paling sulit. Itu apa? Deskripsinya ini adalah diagnosa penyakit. Itu diagnosa penyakit. Seseorang yang sudah bisa meruqyah, ya, belum tentu bisa mendiagnosa penyakit. Itu maksudnya membedakan ini penyakit fisik atau
psikologis atau gangguan jin. Ini yang rumit di situ. Ini yang butuh waktu, butuh jam terbang di dalam dunia ruqyah. Deskripsinya yang A, peruqyah mempelajari dasar-dasar ilmu pendukung ruqyah syariah seperti Tibun Nabawi, ya dasar-dasarnya, ilmu medis maupun psikologi. Ya, ini yang seperti kita sering singgung, ya, bahwa harus tahu skizofrenia itu seperti apa, kemudian DB itu ciri-cirinya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Poin B, peruqyah mengajak dialog. Nah, jadi ini prosesnya adalah peruqyah mengajak dialog pasien beserta keluarganya. Jadi jangan pasien dok, tapi keluarganya juga diajak dialog. Ini ketika observasi lapangan atau menganalisa ada orang ngeluh, ya, saya merasa begini, sudah periksa dokter tapi kok kata dokter nggak ada masalah, tapi kok saya tetap merasakan sakit. Di ronsen nggak ada apa-apa, tapi kok saya sakit. Nah, ketika begitu diajak ditanya, ya, peruqyah mengajak dialog pasien beserta keluarganya, mencermati problem yang dialami dan menanyakan secara detail berbagai indikasi-indikasi gangguan yang dialami oleh pasien maupun keluarganya. Nah, ini yang kita pernah bahas, indikasi gangguan jin. Nah, di situ ditanyakan bagaimana tidurnya, nyenyak apa tidak, sering mimpi buruk apa tidak, sering ketindihan apa enggak, giginya kalau tidur sering kreot-kreot apa enggak. Dia tidak sadar tapi tanya istrinya, tanya suaminya. Begitu. Ketika tidur sering ngigo apa enggak, yang bisa jawab siapa? Dia apa teman tidurnya? Teman tidurnya itu suaminya atau istrinya. Nah, itu juga perlu ditanya. Ada gambarannya, Pak? Yang C, peruqyah melakukan diagnosa. Nah, ini diagnosa terhadap pasien dengan melihat berbagai indikasi gangguan jin jika ada, melihat kondisi kesehatan, karakter, kondisi kejiwaan, latar belakang keluarga, serta kronologi masalah yang dialaminya. Nah, wis jadi peruqyah wis kayak dokter ya, kayak psikolog, Pak. Jadi memang ini tahap terakhir, ini level 5. Ya. Level 5 ini yang paling sulit di sini. Nah, maka saya kader di MAIS itu, ya, ada 1 atau 2 orang, minimal 1 orang setiap angkatan yang menjadi partner saya sampai level ke-5. Ini saya terus ajak dia diskusi terkait level ke-5 ini. Jadi kalau dia sudah di level ke-5, dia bisa membimbing adik-adik kelasnya. Jadi tidak bergantung maring saya hanya membimbing tim ruqyah tersebut. Nah, ini koordinator ini sudah harus ke level ke-5. Tujuannya adalah peruqyah mampu mengidentifikasi masalah atau penyakit yang dialami oleh pasien. Apakah itu murni penyakit medis atau problem psikologis atau gangguan jin? Apakah salah satu dari 3 ini atau komplikasi dari berbagai hal di atas? Medisnya kena, psikologisnya kena juga, jinnya numpangi. Dan ini yang paling sering. Serta berusaha memberikan solusi yang baik dan benar. Nah, ini level 5, ya, ini level yang rumit, ini butuh jam terbang. Saya pun di awal sering keliru. Ya, ketika dulu awal-awal belajar sering keliru. Ada orang sakit lambung, saya ruqyah, ya orang reaksi, Pak. Saya bingung, kis, apa sing salah? Ketika diinfus sembuh. Oh walah, Masya Allah. Nah, itu dengan tambah pengalaman seiring berjalannya waktu, jadi bisa menganalisa masalah. Ini yang rumit seperti itu. Nah, sebetulnya ini 5 level untuk ruqyah murni. Kalau nanti ditambah dengan level yang lain, yaitu level penyempurnaan, yaitu peruqyah tersebut belajar Tibun Nabawi, sehingga nanti dia bisa kombinasikan ruqyah dengan bekam, ruqyah dengan akupuntur, ruqyah dengan terapi-terapi medis, terapi Tibun Nabawi. Nah, itu semakin sempurna lagi. Cuman kadang
ya, ada orang yang dia mendalami ruqyah tapi tidak mendalami Tibun Nabawi. Ada orang yang mendalami Tibun Nabawi tetapi ruqyahnya kurang. Nah, paling tidak ketika seseorang ingin belajar ruqyah, ya 5 level ini yang murni di ruqyahnya. Ya, syukur-syukur bisa kepada Tibun Nabawi seperti itu. Cukup napa wonten pertanyaan? Cukup nggih. Jadi kalau nanti akan ada pertanyaan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi nanti monggo dibuka filenya di grup sudah di-share. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan pada pekan berikutnya. Begitu nggih Bapak Ibu. Ya, semoga bisa difahami dan semoga bisa bermanfaat. Monggo kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Ngapunten atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.